Jangan. Oke, selanjutnya ini kami punya informasi dari penyanyi bersuara emas. Siapa lagi kalau bukan Mike Mohede yang ternyata ini sempat vakum 8 tahun dan akhirnya sekarang sedang menyiapkan album baru. Thank God he's back. Pastinya proyek baru ini ya ditunggu oleh para penggemarnya. Mike Mohede, you're the man. Lagi bener-bener jadi belatung dan rayap studio karena emang lagi nyiapin album kedua setelah 8 tahun nih, akhirnya turun gunung juga. Dan selain ngamen sih itu sih Mbak, jadi jangka waktu 2 minggu belakangan lagi sibuk sama Semi ini buat konser tanggal 23 nanti, terus lagi sering workshop dan olah lagu di studio buat album kedua, terus ngamen. Yang namanya musik jatuhnya ke selera. Saya juga nggak bisa paksain orang buat suka sama karya dan lagu saya, tapi apa yang saya bisa lakukan itu kasih yang terbaik dan persembahkan yang terbaik sejujur-jujurnya dan semaksimalnya dari apa yang saya bisa. Saya selalu punya harapan sih, karena memang dari awalnya juga musik Indonesia dari zaman Ismail Marzuki dan mungkin dari zaman sebelumnya juga karya-karyanya kan edan semua gitu. Jadi itu juga ngebuktiin kalau taste dan selera musik yang ada di Indonesia tuh nggak bisa dibatasin, dan tiap orang pasti ada penikmatnya sih. Maksudnya kalau saya musik pop ya pasti ada yang nikmatin musik pop. Kalau kayak Bang Haji Rhoma Irama pasti ada yang nikmatin musik dangdut gitu. Kalau mau ada band-band yang agak-agak pop psychedelic dikit, ada yang nikmatin Naif juga gitu. Saya juga tipe penyanyi dan musisi nggak mau dibatasin, Mike tuh R&B gitu, saya nggak kepengen. Walaupun nanti pengkotakannya mungkin akan seperti itu karena dari karakter suara dan lagu yang saya bawain, tapi saya juga nggak mau menutup diri. Kalau nyanyi dangdut, gambus dan Melayu, mohon maaf, bukan saya nggak mau, tapi saya nggak bisa gitu. Gue kagak bisa. Tapi kalau untuk yang lain ya kayak rock atau soul atau pop atau jazz ya dikit-dikit cincai lah gitu. Ya. Mungkin dari warna dan karakter vokal kali ya, maksudnya warna vokal dan karakter vokal. Soalnya selama ini kalau kayak temen saya tiba-tiba ada WhatsApp saya, dia bilang, Mike, lagu baru lo keren, tau dari mana lo? Kedengeran kok suara lo. Nah itu mereka bisa nilai dari situ gitu. Saya juga nggak nyombong juga ya, itu juga banyak orang yang juga bilang ke saya kayak gitu. Ya, jaga eksistensinya lewat produktivitas saya aja sebagai seorang penyanyi dan musisi. Kalau misalnya toh saya bisa setahun sekali bisa ngebuahin album, bisa terus jaga gitu tight waktunya, dan orang juga bisa tahu banyak lagu-lagu saya di situ sih, otomatis saya pasti ada demand dan ada bargaining power untuk saya bisa bikin solo konser. Satu saat nanti saya kepengen, tapi menurut saya ideal ini sih udah mau 2 album ya, paling album ketiga atau keempat sih pengennya, biar saya juga banyak materi yang bisa saya suguhin juga biar nggak mati gaya gitu. Pada akhirnya nanti di senjanya karir saya sih juga nggak bakalan mungkin ninggalin dunia nyanyi sih, karena masih banyak hal yang saya bisa lakuin buat dunia musik dan dunia nyanyi yang ada di Indonesia. Kalau selain bermusik, saya pengen bikin satu lembaga atau wadah untuk seorang insan bisa memperdalam musik dalam hal kayak sekolah musik gitu. Dan
Seorang penyanyi pria jebolan dari sebuah ajang kompetisi bernyanyi ya, yang cukup kental dengan karakter vokalnya yang nge-soul, Mike Mohede. Banget. Dan akhirnya setelah 8 tahun turun gunung, kalau tadi Mike sempat bilang mungkin di album ketiga atau keempat dia akan melakukan konser tunggal. Ya, Dipastikan saya akan datang ke konsernya. bisa lah. Semi semua orang kerja bisa, ya kan bentar Makanya lagi loh. dipastikan nih semua Kita orang dukung. pasti banyak yang nonton konsernya ya. Sure.